Jadi kalau misalnya dibilang kayak gini, itu Daud emang ketika dia mengambil kecapi, ketika dia misalnya nih dia bertemu orang fasik, itu kan sama nih kayak gini ya, misalnya gitu ya. Terus Daud gini, Pundung. pundung gitu. Pasti ada juga yang bilang, tuh Daud so asik tuh gitu ya, dia begini-begini, dia ambil gambus 10 tali gitu ya, dia Oh, lari dari kenyataan. atau dia bilang so bahagia tuh gitu. Daud nggak peduli. Jadi kita pun harus seperti itu. Kalau kita kayak gini, kita itu bikin iblis tepuk tangan. Cie. Mungkin juga kita don't feel like it ya. Ah, Tapi kan firman Tuhan katakan di Mazmur, hai jiwaku, pujilah Tuhan, iya, itu perintah. perintah. Dan itu tuh kata kerja. Yang memuji itu Hai kata jiwa. kerja. Pujilah Ngomong. Tuhan, hai jiwaku. Jadi kita harus memberi perintah kepada jiwa kita. Ayo kita puji Tuhan gitu. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan bekerja dua arah, dia bantu. Kalau kita pundung, kita nggak dibantu siapa-siapa loh sebenarnya. Nah, ketika kita melakukan bagian kita untuk kayak gitu, untuk ya, dengan sekuat tenaga kita ya, kita berusaha terus teguh bahwa Tuhan itu Allah yang baik. Tuhan bekerja dua arah, dia memberikan penghiburan. Nah, ini seperti ini nih. Nah, ya kan ya, gitu. Jadi jangan takut juga kalau misalnya ada orang yang bilang, ih dia tuh sok diseger-segerin, nggak apa-apa. Karena ketika you bilang sok-sokan gitu, Tuhan I bekerja dua arah. Tuhan I memberi pertolongan, Tuhan I berjanji bahwa dia akan memberikan penghiburan yang sejati. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau kita si manusia melakukan bagian kita secara natural. Ya. Nah, kemarin kan kita udah, kenapa sih akhirnya diingetin lagi ya, saya tuh pengen banget kita semua tuh belajar dari Daud. Jadi besok kalau misalnya kita buka Alkitab, kita nggak cuma lihat ayat-ayat doang, tapi sebenarnya kita masuk gitu ke ceritanya. Coba ya lihat ya Daud ya, dia bukan yang nggak ngeluh, kita juga boleh ngeluh, tapi Daud itu dia bagiin di firman. Makanya ya Alkitabnya nanti kita buka ya besok nanti malam deh, nanti malam, jangan besok ya, nanti malam kita baca doa yang sekarang lagi sakit. Coba baca di Mazmur doa ketika sakit ya, itu Mazmur 36, pokoknya 30-an itu ya, itu dimulai di situ. Itu tuh dia sampein gitu, dia sampein waktu dia sakit, dia ngeluh, dia nggak ngeluhnya ke Tuhan, dia nggak ngeluhnya ke teman, dia nggak curhat gitu, tapi dia curhat itu langsung dia bagikan sama Tuhan. Dari situ kita belajar ngeluh itu nggak apa-apa, tapi ngeluhnya sama Tuhan, nggak usah kita ke teman, detail banget, habis waktu gitu. Dan Daud itu selalu ya, coba ya lihat ya, dia mau dalam keadaan apapun, dia pasti ada pujian dan penyembahan jauh lebih banyak daripada keluh kesahnya. Nah, jadi di situ kita belajar komposisi. Alkitab itu juga punya komposisi loh, gitu. Antara ngak-ngek-ngok sama muji menyembah sama akhirnya mengakui kedaulatan Allah. Oke, guys, di situ saya mau saksikan aja deh ya sekarang ya. Hari ini ya semua yang saya kerjakan itu semuanya diizinkan Tuhan untuk dibelokin. Yang saya tes lah gagal, bisa-bisanya. Padahal Paul bilang gini, kenapa jadi saya duluan tesnya keluar ya dengan cepat gitu dan hasilnya baik, saya harus ngulang. Kata Paul, padahal saya pusing. Habis itu kamu kelihatan tenang, mengerjakan. Itu lagi habis. Iya. Paul tuh, dia pakai begini, pakai begitu, dia pakai ngulet, udah gitu dia bilang aku mau muntah lah pas gila. Dia lulus dengan gilang gumintang tadi pagi. Saya harus ngulang besok. Terus sampai sore begitu kita sampai di rumah, ini puji Tuhan ya, biasanya kita live dari jalanan. Iya, ini kangen juga loh live dari sini. Iya. Ya. Shalom Pak Stefanus tuh. Shalom Pak Stefanus gitu ya. Terus Kita di kuliah. tadi pas kita kira-kira berapa menit ya mau pulang sampai ke rumah, dia dapat berita lagi. Ada satu berita yang rasanya udah benar-benar tinggal segini ya. Itu udah masuk ke klimaks, mengalami penundaan selama setengah tahun. Coba bayangin tuh reaksinya gimana Tamara? Reaksi of course saya berderai air mata, tapi responsnya adalah dia bersungut-sungut, tetap aja bilang terima kasih Tuhan engkau baik. Kenapa? Pasti ada. Apapun itu pasti ada tujuan dan aku mau imanin itu gitu loh. Jadi semua diizinkan sama Tuhan itu kita mintakan hal baik. Jadi reaksi
reaksi kita boleh. Reaksi itu kan yang dengan ini ya berada fisik ya, kita nangis gitu, tapi hatinya itu harus tetap kita jaga. Respons itu yang harus tetap kita kelola gitu. Jadi ya udah, saya bilang itu Tuhan punya maksud yang saya nggak bisa lihat sekarang. Jadi kalau misalnya sekarang saya bete, saya marah, saya sungut-sungut, apalagi kecewa sama Tuhan, terus tiba-tiba 6 bulan kemudian ternyata itu hasilnya lebih grande karena Tuhan itu punya kreativitas yang pastinya ilahi dalam mengatur segala sesuatunya. Kan saya thanksin dong sama Tuhan. Daripada saya thanksin sama Tuhan, lebih baik saya accept aja sekarang. Terima kasih Tuhan. Walaupun mungkin masih berderai air mata, tapi aku tahu orang tua pasti tahu yang lebih baik untuk anak. Kita juga sering kan bilang sama anak-anak kita, wes meneng ae kowe, aku ibumu, aku lebih tahu apa yang terbaik untukmu. Jadi Aku juga gak ngerti. Sudahlah, aku lagi syok hari ini. Kau terima aja, Paul. biasa kamu Batak kok jadi ini. Iya, gitu ya, gitu ya. Jadi kita harus betul-betul kita terima aja. Kemarin ada yang tanya sama saya soal piring. Ya, piring. Iya, memang kemarin kita udah bahas ya sebelum kita masuk. Saya ulang lagi soal piring. Apa namanya? Kenapa sih kita harus menjaga mulut kita itu seperti piring atau wadah makanan gitu ya. Kan kita kan selalu diingatkan bahwa Tuhan itu bersemayam di atas puji-pujian kita gitu. Jadi kalau misalnya kita nih setiap hari kita worship, kita memuji, menyembah Tuhan, tiangnya itu kan harus kita periksa. Dan Tuhan bersemayam, kita ngundang Tuhan. Demikian juga dengan doa. Doa itu berkomunikasi. Kalau kita mau komunikasi ya kita ngundang Tuhan, itu kayak kita bilang, datang ya, Tuhan, datang ya. Itu kayak bilang, Paul datang ya ke rumah, jangan lupa bawa oleh-oleh ya gitu kan. Kita kan kalau misalnya ngomong sama Tuhan, kita meminta sesuatu dan memohon agar Tuhan menggenapi, membawa oleh-oleh, janjinya dia digenapi atas kita gitu. Nah, tapi kita harus menggunakan mulut kita, wadahnya ya, yang memuji Tuhan juga hati. Itu nggak bisa ada dua mata air dalam satu sumber, nggak mungkin. Jadi harus dijaga. Jadi kalau misalnya nih, saya bilang kan kemarin sama Pak Suprapto, ada lagi nggak nih Pak Suprapto? Dia bilang, Pak Suprapto, nanti datang ya ke rumah saya. Ini baru Pak Suprapto ya, kita kira-kira aja sendiri. Pak Suprapto datang ya ke rumah saya, nanti saya sediain ya makanan, tapi dengan piring yang paling mahal. Kita tahu kita bisa memuji, menyembah luar biasa sama Tuhan dengan kata-kata kita. Saya bilang, saya akan hidangkan makanan paling enak buat Pak Suprapto, karena Pak Suprapto akan datang ke rumah saya dengan membawa oleh-oleh. Saya akan hidangkan makanan terenak, piring paling mahal, piring vintage. Tapi siangnya piring itu saya pakai buat makanan Rex anjing saya. Nah kemarin itu ada yang nanya, saya nggak pernah sumpah serapah kok Inang kalau misalnya siang. Iya betul, tapi apakah kita nggak ngomongin orang? Apakah kita nggak iri hati, dengki? Itu mesti kita jaga dari siang, karena itulah tempat piring kita gitu. Dan kalau misalnya saya bilang Pak Suprapto, saya